Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima an rajulin idza jaa Ramadan lam yadkhulil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. 2 tahun antara 2020 dan 2021 ini kita mengalami proses Idul Fitri ataupun saum di bulan Ramadan dalam kondisi ada sebuah musibah. Dan sebetulnya ini sudah pernah terjadi sekitar tahun 1920. Saat itu terjadi yang disebut dengan Spanish flu Spanyol. Kurang lebih 500 juta orang dia kena. Dan pada saat itu semua orang mesti pakai masker, tetapi tidak jaga jarak dan tidak cuci tangan. Cuman pakai masker aja, jaga jarak enggak, dan cuci tangan juga enggak. Itu tahun 1920. Sekarang 100 tahun setelah itu terjadi kembali. Dan kita ada lebih pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ditambah satu lagi, jangan berkerumun. Sekarang yang baru tambah satu lagi, Pak, jangan mudik. Ya kan, itu juga sama, ya sama. Jadi ayah otak gitu ya. Nah, apa yang membedakannya Bapak Ibu? Saya tidak membahas corona, tidak. Kenapa? Saya maafin ya Pak ya. Orang ada percaya dan tidak itu biasa saja. Ada yang percaya virus ini ada, ya silakan. Ada yang tidak percaya virus ini tidak ada, ya silakan. Itu hak masing-masing. Dan kita tidak boleh memaksa orang untuk sama dengan pikiran kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak maksa jelema kudu percaya sarua bulan capek sakit dewe, keun masing-masing. Kenapa? Karena kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, itu tidak sudah beda lagi urusannya. Dan saya sekarang sudah membaca begini, ibu, bapak. Yang pertama adalah di jalan sudah mulai macet. Itu aja indikasinya. Kalau di jalan sudah macet, ada indikator bahwa ternyata mereka sudah membuat normal sendiri begitu. Baik cek pemerintah cek normal, cek api normal gitu ada tepat. Akhirnya mereka keluar berjubel, dan itu sebetulnya ada masalah. Itu sebetulnya begitu aja, ya. Jadi konsep ini adalah konsep yang memang dari dulu juga begitu, Nah, kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, dilihat dari ibu-ibu, bapak-bapak pakai masker sudah beda-beda. Ini sudah beda-beda. Aya nu dina gado, aya nu dina beung. Eta teh duka nutupan naon, pokona asal formalitas we ieu meureunnya. Pokona mah ke pamae satgas tinggal kaluhurkeun gitu meureun. Ya, tapi itu Pak nggak bisa dibohongi. Orang udah relax begitu, Dan yang paling pokoknya capek sebetulnya. Udah capek mereka itu. Yang kedua ada juga yang masih ragu-ragu, dia jadi nolong ilmu. Ayah, itu tinggal ibu-ibu ya, yang menolong ilmu, ya. Ada juga yang masih sempurna. Apakah Bapak Ibu itu salah? Saya tidak menyebutkan salah dan benar. Karena di sini tidak ada salah dan tidak ada benar. Tetapi ada pemahaman yang ada di dalam otak kita. Pemahaman. Karena begini Pak, narasinya begini Bu. Jangankan terhadap virusnya, terhadap pencipta virusnya manusia ada tidak percaya, begitu aja. Ada orang yang ateis, tidak percaya pada Tuhan.
Ada orang yang komunis, dia tidak mempercaya adanya Tuhan. Ada orang yang dia itu 50-50 antara percaya dan tidak. Allah percaya kalau tapi percayakannya kadukun. Kan ada setengah-setengah. Ada orang yang ada full dia percaya terhadap adanya Tuhan. Dan ini di alam dunia sesuatu yang emang begini, begitu. Kalau ada orang yang dipaksa untuk percaya virusnya ini ada, ibu bapak tidak perlu memaksa. Terhadap Tuhan pencipta virusnya saja itu ada tidak percaya. Sakit tuh Dan virus ini juga ataupun apa itu ada konon ini kan dari mana? Dari Cina, yang Cina itu mayoritas tidak percaya Tuhan, tapi percaya pada virus. Ini dalam ilmu akidah namanya paradoks teologis namanya, Pak. Paradoks teologis. Di satu sisi dia tidak percaya Tuhan, di sisi lain dia percaya penyakit. Nah, eta cara mikir mah gampil. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak santai aja, begitu kan, santai aja. Dan saya baca kitab Ibnul Khatib, beliau seorang ahli forensik di Turki, halaman atau 850 halaman dia menulis tentang pandemi. Di halaman 158 beliau menyebutkan begini, virus berpindah paling cepat lewat pikiran yang kacau. Bukan saya yang ngomong, dan ini. Nah, begitu. Jadi dan ini perpindahan paling cepat dari pikiran, rasa takut, rasa was-was, kemudian paranoid, itu paling cepat gitu kan. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan kalau anda ataupun kalau anda itu masuk WC maka langkahkan kaki kiri, dan anda berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kenapa harus kiri? Dan berdoanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Karena kata Nabi di dalam toilet itu ada khubus dan khaba'is. Khubus dan khaba'is ini adalah patogen, itu adalah bakteri, dan itu adalah virus. Makanya nanti dilangkahkan kaki kiri jebret gitu, ngadoana gitu. Beda jeung ka masjid mah Allahumma tahli abwaaba rahmatika, karena di dalam masjid banyak rahmat Allah. Begitu aja. Ya, ibu tadi sholat jaga jaraknya. Tuh, hari ngaji makan ngariung. Iya, hari sholat jaga jarak paling 5 menit, hari ngaji ngariung bari sajam gerak. Ini logika begitu aja. Supaya gampang cara memahaminya begitu ya. Jadi artinya Bapak-bapak Ibu, kita bersikap seperti apa? Malahan orang ataupun seorang Stephenson Klaas, dia orang Jerman, ahli mikrobiologi, dia berkomentar di CNN, orang Indonesia ini hebat, Pak. Dari 600 juta yang kena, dari 1.600.000 yang kena, ini sudah sembuh 1 juta satu. Ini hebat, dia ngomongnya hebat orang Indonesia. Katanya ada obat apa di Indonesia yang kena 1.600.000 tapi yang sembuh sudah 1.500.000 kurang. Berarti tanpa obat orang Indonesia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Berarti orang Indonesia hebat-hebat. Itu kata beliau. Ya, Stephenson Klaas dia ngomong seperti itu. Artinya dia sudah membaca orang Indonesia ini punya antibodi sendiri, Pak. Orang Indonesia punya antibodi. Namun sababnya katingali ku bapak ku ibu. Barang tegong kita cari ciri mah ada dengan rambut karena donalia keluar kumaha gitu. Liar-liar ayeuna kumaha. Begitu apa? Aya anu ngecek suhu, enggak anu balik kamar asli dicek suhu, gami abul-abulan yang sholat berjamaah. Nu dicek suhu anu panas nate cek kanana. Ini tidak boleh bunga dicek karena itu tilu 4 kali tunggu apa panas cek kanana. Apa Pak analisanya? Eksperimen apa, risetnya apa? Dia melihat ada 2 riset orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu makannya tidak seperti orang lain. Orang Indonesia mah Pak Bruce Bres. Sok nuang wae asup orang Indonesia mah. Batur mah Bu, uang teh diatur jam sakieu makan ini, jam sakieu makan ini. Urang mah mah teh diatur naon we masuk. Ya. Nah gitu. Kadang kita makan tutupannya tongseng. Seng ditua. Tinggal kapal selam ayah, kapal selam naon? Pempek. Kemudian mercon bom. Sampai saya lihat ada tukang seblak setan udah kalah. Dari rumah ameng Kalembang, di Lembang ada tukang
tukang tahu juri setan sadaya. Nah, jadi maaf nih, saya sampaikan ini untuk membuat supaya kita betul-betul antibody naik, karena kan kata pemerintah yang penting jangan stres, kan gitu. Engkau jangan stres tapi disangsirenanan wae, jadi salah stres. Ya, karena itulah kuncinya. Yang kedua apa Pak? Indonesia peringkat ke-75 negara paling bahagia, tetapi negara yang paling rileks dan religi pertama di dunia. Kurang religius, dan ini yang menyebabkan kenapa kita dari 1.600.000 1,5 juta hampir sembuh semuanya. Kenapa Pak? Karena kita memiliki self healing, karena Allah yang menyembuhkan, itu keyakinannya. Di Batur mah teu aya eta teh. Makanya India semakin cepat lagi naik. Kenapa? Karena keyakinan terhadap Tuhan itu kalau berkurang dengan Tuhan yang salah itu akan menurunkan, dan itulah. Dan kita negara paling santai aslina sok ibu amung ka Jerman ka Spanyol moal aya nu murah. Di Indonesia mah aya nu murah, aya nu ngabulang di sisi warung. Sok di mana nu ngabulang sisi Citarum? Itu di Indonesia. Makanya kita santai begitu kan. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang harus disyukuri oleh kita. Saya alhamdulillah sampai dikomentari oleh para ahli orang Indonesia hebat-hebat. Dan saya yakin Bapak punten punya kurang pernah jeung jamaah antibody naiknya. Didoakeun. Ibu cing sehat, Pak Haji cing sehatnya, cili doakeun bunga kana hate. Cobi lamun cari cing di imam. Cak mereka ngadoakeun. Nu aya urang lol deui jeung incu, jeung budak, jeung lieur di daring. Budak daring urang darting, Pak. Ngagaran gue teh pikiran teh. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu asli Pak. Rasul mengajarkan kepada kita, idza kharaja minal bait, apabila keluar rumah berdoa. Yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan sampai di satu tempat ibu bapak berdoa, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, orang ini akan dijaga oleh Allah. Kalaupun dia sakit, maka itu mengiparati dosa. Teu kudu ngariwang. Lamun urang positif teu bae diparatan dosa 14 poe ka. Isolasi 14 dinten, isolasi 21 hari. Kenapa? Beruntung. Kenapa beruntung Ustaz? Setiap Anda itu sedang sakit, maka kata Nabi mengiparati dosa-dosa kita. Hese dihampura dosa teh. Tah ku corona mah beunang dihampura ku Allah. Aslinya. Begitu dia itu dihampura ku Allah. Sengaja kita minta ampun kepada Allah itu susah, Bu. Ada begitu kita minta kepada ataupun begitu kita sakit kata Rasulullah itu dikafarati dosa kita. Kemudian yang kedua, kalaupun dia meninggal dalam keadaan seperti ini, bahwa syahidun la ya'tu yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Bulupus ka surga ini enak, iraha jami hoyong gitu so. Pak nuju kieu mah ka Allah dipasikeun. Kemudian yang ketiga, apabila kita sehat Bu, ketika pandemi Pak tidak ada sesuatu yang membuat kita sakit, kata Rasulullah, bahwa rizqun lakum, maka itu jadi rezeki bagi kita. Bagi umat Islam konsep apapun selalu ada keuntungan. Makanya kata Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa ajaban orang mukmin itu adalah hebat. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada dirinya itu selalu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sakit 14 hari diisolasi nyiparatan dosa 14 poe, bersih Pak dosa urang 14 poe Bu. Wah Allah dibersihkan dan dia akan menjadi orang yang baik. Kemudian kita ataupun orang meninggal jadi syahid, ketika kita sehat itu rezeki bagi kita semuanya. Inilah kunci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka saya selalu menyampaikan di mana-mana, yaitu bagaimana kita berpikir untuk lebih husnudon pada Allah. Antosane banyak, ia simkuring yakin aya hikmah luar biasa dasar. Yakin lah. Tanya teh per 100 tahun ieu teh. Pan tadi 1820, ayeuna 2020 kajian tenang, tangke 100 tahun deui bakal aya deui. Pan dina hadis Bukhari, per 100 tahun akan terjadi perubahan pola pikir manusia.
Pola pikir dirubah oleh alam, kemudian cara pandang kita dirubah oleh alam, kemudian kita pun pada waktu ataupun pada saat ini akan diberikan sebuah pola perilaku yang berbeda, Pak. Aslina, ibu-ibu wae aya mah teu kaot ningali emer hayang kuku mah leureun sok. Iraha umur urangnya aya emer hayang kuku mah ayeuna mah di mana wae hayang kuku mah. Kenapa bapak-bapak perilaku ini dirubah oleh alam luar biasa, dan nanti 2000 ataupun 100 tahun yang akan datang, bapak-bapak ibu-ibu akan terjadi lagi, nggak tahu musik atau pandemi apa nanti, dan ini per 100 tahun ini sebagai ciri kiamat. Oke, bang kurang mau ke alam anu 100 tahun kapayun moal asli, Pak. Kenapa? Karena satu yang tahun 1920 pun kita tidak mengalami, tapi ceritanya ada. Jangankan tahun 1920, cerita Nabi Adam yang anaknya Qabil membunuh adik-adiknya Habil itu ada, apalagi cerita dari 1920. Maka nanti tahun atau 100 tahun yang akan datang, cerita corona ini akan diceritakan oleh turunan kita yang sekarang mungkin belum keluar. Ibu bapak yakin kan tahun 100 tahun ke depan tidak ada? Yakin? Ya? Perlu yakin, tinggal ngitung umuran ya. Lalu ayeuna 40 tahun kali 100 tambah 100 kira-kira bakal hirup 140. Orang yang paling tua saja itu ternyata usianya sekarang 103 tahun. Itu juga sudah repot. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang kata Umar bin Khattab. Pertama adalah Umar mengatakan di antara ciri kiamat inna min asrati sa'ah, di antara ciri kiamat adalah apa? Manusia usianya pendek karena penyakitnya semakin aneh. Kata Umar menyarios itu teh. Dulu Umar menyampaikan kayak bakal aya dunia geus kolot cirina kumaha umur para ronok panyakitna larang. Tinggal ku bapak ku ibu ayeuna panyakitna ambeien. So bapak, ini kan bahasana ge keren, hepatitis, diabetes, ya. Kemudian asam urat, kolesterol, liver. Itu penyakit aranana kanker, alang eta teh tumor teh kutil baheulana. Kunaon kutil beres, ayeuna naon tumor gebeg. Ya. Coba tuh ambeien, itu ambeien. Padahal eta teh NB eta teh baheulana. Kapungkur lamun aya anu kitu kolot disebut kunaon jan ieu cenah getihan miceun cenah NB. Nonton poolnya dah enteng ngan yang arah-arah naginya teh aya budak anu murah aku yang murah kali koneng eta teh koneng ngaranna teh ayeuna mah hiperbilirubin namina teh tinggal nepikeun ka hesek diucapkeunna teh kapungkur mah koneng ibu-ibu tinggalnya lamun ora koneng banyak dipoyankeun keluar eta teh tilu dinten teh jo langsung Pak robah. Da ayeuna mah hiperbilirubin dipoyankeun teh ya pangaruh. Kudu diasupkeun ka inkubator. Ya. Kenapa? Karena ini prosesnya luar biasa. Ini penyakit kata Umar dan itu membuat orang itu semakin pendek usianya. Semakin pendek. Kenapa? Karena jumlah manusia semakin padat. Begitu jumlah manusia padat, umur manusia oleh Allah pun diperpendek. Kapungkur 1000 tahun, Pak 800, 600. Naon sabab ada penyakitna ge teu aya tuh. Sampai ke zaman Nabi Isa, setiap penyakit diusap ke Nabi Isa, Pak. Nabi Isa tidak punya apa-apa. Nabi Isa bukan ahli peracik herbal. Beliau bukan ahli kimia. Tapi setiap orang yang berobat itu dicabak ke Nabi Isa itu ternyata bisa sembuh. Kenapa? Karena pada saat itu hanya menggunakan sentuhan untuk mengobati orang. Pada waktu sudah ada. Urang di kapungkur Pak, lamun raheut tara diladong ditiupnya. Kapungkur gini kan. Kunaon cenah raheut tiupan gitu. Naon obatna ditiup sok. Tapi jalan ibu begitu raheut ditiupan, lamun aya nu kajeduk ditiupan ku sepuna, eta teh jo ical Pak, jelina teh. Berarti terus periode dugikeun ka dieu seperti itu. Dulu Pak kalau ngecek diabetes itu kencing di atas tanah. Nanti kalau digemrong sireun eta teh gaduh gula. Kabayang lamun ayeuna ibu. Sok ayeuna geura kita kencing di teras tanah, ngadaguan sireum. Sireum ayeuna mah palalinter cek sireum teh ngadahan jenggolnya paralim deui. Ya, mata ayeuna mah aya laboratorium atuh. Begitu ada laboratorium kenapa
Bakar mengisi seperti itu. Inilah kata Umar bin Khattab seperti itu.